Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wardatullah. Nah, di video saya kali ini saya ingin membahas tentang dual boot Windows dan Linux untuk sistem operasi. Untuk latar belakang masalahnya ini sendiri, karena di sini di dalam dunia informatika terkadang memang diperlukan laptop atau PC yang dapat dual boot atau terdapat dua OS operating system di dalamnya. Nah, karena terdapat beberapa software yang memerlukan operating system selain Windows, tentunya juga di sini yang sering dipakai adalah Linux. Linux merupakan OS yang dapat dimiliki secara open source karena untuk Linux sendiri gratis tanpa harus membeli sebuah lisensi. Kemudian untuk rumusan masalah yang dapat kita ambil dari tinjauan materi tersebut adalah bagaimana sistem operasi dual boot antara Windows dan juga Linux. Untuk tujuannya sendiri dari pembuatan video materi ini yaitu bagaimana sistem operasi dual boot antara Windows dan juga Linux. Nah, kita masuk ke dasar teorinya. Pertama kita akan membahas tentang sistem operasi. Untuk pengertian sistem operasi sendiri adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan software-software lain dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Selanjutnya di sini juga terdapat fungsi sistem operasi. Nah, fungsi-fungsi dari sistem operasi di sini, yang pertama, memanajemen sumber daya komputer. Kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Selanjutnya yang ketiga, menghubungkan hardware. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Yang kelima, mengatur sistem kerja perangkat. Dan selanjutnya kita akan memasuki pada materi jenis sistem operasi. Untuk jenisnya sendiri, sistem operasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sistem operasi standalone, kemudian sistem operasi live CD, yang ketiga ada sistem operasi enabled, yang keempat ada sistem operasi jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas untuk dual boot ini sendiri. Dual boot adalah suatu kondisi di mana dalam satu buah komputer terdapat sistem operasi lebih dari satu. Nah, di dalam bidang instalasi Linux, istilah dual booting ini sering digunakan untuk menyebutkan sistem operasi Linux yang terinstal berdampingan dengan operasi Windows. Nah, untuk Windows sendiri pengertiannya adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft dan juga kita dapat menggunakan komputer dengan melalui sistem operasi. Windows mayoritas sudah di building pada komputer atau PC baru sehingga Windows menjadi sistem operasi yang paling populer di dunia. Kemudian kita akan membahas tentang Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan hasil perkembangan firmware dan open source. Oleh karena itu, Linux termasuk sistem operasi open source dan pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds. Nah, untuk kelebihannya ini yaitu untuk lisensinya secara gratis, kemudian memiliki kode yang juga open source dan ini memudahkan bagi para programmer. Kemudian kita akan masuk ke materi inti yang mana sistem operasi dual booting antara Windows dan juga Linux. Nah, untuk hal-hal yang perlu kita siapkan, yang pertama, kita harus mendownload dan menginstal file ISO Ubuntu. Selanjutnya, siapkan flash disk dengan ukuran sekitar 4-8 GB. Kemudian, untuk bootable-nya, kita ke flash disk, download Rufus. Nah, selanjutnya, untuk spesifikasi, dengan menjalankan Ubuntu 20.10 yang disarankan itu adalah seperti di layar. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama kita harus kenali dulu sistem partisi komputer kita masing-masing. Nah, kemudian jika sudah selesai untuk partisi itu digunakan Windows 8.1 atau Windows 10 dan dilakukan langkah-langkah seperti pada layar. Pertama kita klik start, diskpart, enter. Kemudian jika sudah selesai, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat bootable flash disk Ubuntu. Nah, untuk membuat bootable-nya ini kita menggunakan Rufus. Kemudian ini adalah cara-caranya. Yang pertama kita harus menginputkan flash disk kita, kemudian kita jalankan aplikasi Rufus. Jika selesai, maka akan kembali ke settingan BIOS awal. Ini adalah langkah ketiga. Kemudian kita mulai instalasi Ubuntu-nya.
Pertama kita harus memilih bahasa yang kita inginkan, lalu kita klik install Ubuntu, kemudian gunakan pengaturan standar untuk keyboard di layout. Selanjutnya kita pilih normal installation agar semua program default terinstall. Jika kamu ingin ukuran disk yang lebih lega dan minimal installation. Selanjutnya Ubuntu akan otomatis mendeteksi adanya OS Windows yang sudah terinstall sebelumnya. Kemudian jika dirasa sudah benar, kita tinggal pilih continue untuk melanjutkan. Selanjutnya kita tinggal memilih zona waktu sesuai dengan tempat tinggal. Untuk langkah selanjutnya kita tinggal memasukkan informasi untuk keperluan login antara nama dan nama komputer sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Selanjutnya proses instalasi akan dimulai. Nah, di sini kamu hanya perlu menunggu sampai prosesnya berakhir. Nah, setelah proses selesai, maka akan muncul pemberitahuan untuk melakukan restart. Nah, jangan lupa untuk mengeluarkan flashdisk yang tadi kita inputkan sebelumnya di laptop, sehingga untuk proses bootingnya akan berjalan secara normal. Nah, setelah semua langkah selesai, maka kita akan menemui tampilan seperti gambar yang di layar. Kita tinggal memilih menggunakan sistem operasi yang mana nih, untuk sistem operasi Windows atau sistem operasi Linux. Nah, untuk pergantian sistem operasinya ini sendiri dilakukan dengan mudah dengan cara merestart laptop kita. Nah, untuk kesimpulannya, dari video saya kali ini, kesimpulan yang bisa diambil yaitu untuk dual boot ini memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Yang pertama, kelebihannya memiliki lebih hemat biaya. Kita tidak perlu memiliki dua laptop karena di sini kita cukup menggunakan satu laptop dengan dua sistem operasi antara Windows dan juga Linux. Kemudian sebagai cadangan sistem operasi. Nah, ada kalanya kita memiliki masalah pada OS yang kita gunakan, tetapi kita sudah mempunyai antisipasi dengan mempunyai sistem operasi yang lain. Kemudian penyesuaian kebutuhan, karena setiap sistem operasi di sini memiliki kebutuhannya masing-masing. Jadi kita tinggal menyesuaikan sistem operasi mana yang ingin kita pakai yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita tidak cepat bosan karena jika kita bosan dengan sistem operasi Windows, kita tinggal menggunakan sistem operasi Linux. Selain ada kelebihan, untuk sistem operasi dual boot sendiri juga memiliki kekurangan, yaitu menghabiskan banyak kapasitas, space atau ruang kosong pada hard disk tentu dibutuhkan banyak untuk menginstal dua sistem operasi ya teman-teman. Jadi untuk manfaat dan tujuan apa sih? Manfaat serta tujuannya. Jadi untuk hal ini kurang lebih sama dengan kelebihannya, di mana dengan dual boot kita bisa lebih leluasa dalam menjalankan suatu program software, hemat biaya juga sebagai cadangan dan untuk menyesuaikan kebutuhan tanpa membeli perangkat komputer lagi. Dan kita lebih enjoy serta tidak lebih cepat bosan karena kita memiliki dua sistem operasi. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai dual boot Windows dan juga Linux. Jika teman-teman merasa video saya bermanfaat, kalian bisa tekan tombol suka dan juga klik subscribe di bawah video saya untuk mendukung channel saya. Kemudian, jika video ini bermanfaat, teman-teman juga bisa untuk share video ini sebanyak-banyaknya, serta teman-teman bisa meninggalkan jejak komentar berupa kritik dan saran yang membangun. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video saya maupun materi saya atau cara pemaparan saya, teman-teman bisa meninggalkan di jejak kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.